Nah, menurut kalian, apakah Prabowo skakmat host media asing tersebut, ataukah Prabowo panik dengan pertanyaan tersebut? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sahabat Henrys? Semoga Sahabat Henrys dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa Sahabat Henrys, welcome back to my YouTube channel Henrys Media. Oke, di video kali ini Sahabat Henrys, ini ada eksklusif ya, wawancara terbaru media asing Al Jazeera dengan Prabowo Subianto. Dari rangkaian wawancara tersebut, ini ada bagian yang sangat menarik. Kebetulan juga tadi FYP di TikTok Pak Henrys itu perihal Papua, konflik di Papua. Di narasi di video tersebut yang ditayangkan lagi di TikTok ya, itu Prabowo skakmat media asing Al Jazeera. Apakah benar Prabowo skakmat media asing, ataukah Prabowo panik dengan pertanyaan dari tim media Al Jazeera ini? Dan lalu bagaimana juga pandangan Bapak Anies Baswedan perihal konflik Papua? Nah, ini pas debat kemarin sempat diinikan juga ya, dipersoalankan ya. Yuk Sobat Henrys, kita dengarkan dulu ini wawancara media asing Al Jazeera dengan Bapak Prabowo Subianto perihal Papua. Kita dengarkan di sini. Check it out. Let's take a look at the situation in eastern Indonesia, in Papua. We have seen incidents of torture, human rights abuses carried out by security forces against indigenous Papuans. There was a recent incident where a man was put in a barrel and tortured by security personnel. When you see those incidents, what is your reaction? You know, we are the fourth largest population in the world. We are the size of Europe, right? We have many incidents, I'm sure. There are violations. But you compare what's happening in many parts of the world, you know. I'm not defending it. We have taken, I think our record, we have taken measures to punish our security forces who have violated. But if you compare with the size of Indonesia, with the size of the population, the incidents seem to be concentrated though in Papua rather than throughout the country. How do you know that? Have you been there? Why didn't you go there? Well, it's very difficult actually for foreign media to enter Papua. You talk Papua as if, I'm not defending all incidents we will deal with seriously, but you know, your question a bit one-sided. Why don't you open the YouTube or the channels of these so-called Papua independence movement? On that channel, you can see how they mistreat their own people. So would that be ensuring the security of the situation in Papua? How can that be done? Look, Indonesia is not only Papua. We will ensure security all over Indonesia, right? And our approach is always to negotiate. You know, these terrorists who attack their own people, who attack schools, burn, kill civilians. You talk about one incident. Yes. Do you know that they killed workers on the road? Yes, I know that there are. But you didn't ask about it. How many workers they killed? Unarmed civilian workers. How many workers they killed? 2, 3, 4? There have been many incidents. There have been many incidents. Yeah, what I'm saying is, civilians. they carry out acts of terrorism. They what do you call it? Took a hostage, which they have not released, an unarmed foreign civilian, right? Yes. Where is the indignation from the NGOs, from the foreign press? No. I think perhaps the indignation is for both sides, just for people to live safely, Mr. President-elect. And oh yeah, we will secure the safety of our people. They've been attacking civilians many times. And you guys don't report that. Well, we try to report the full story. It's there. They propagate it. Oke, nah menurut kalian apakah Prabowo skakmat host media asing tersebut, ataukah Prabowo panik dengan pertanyaan tersebut? Komen di bawah guys ya. Lalu bagaimana pandangan Bapak Anies Baswedan perihal konflik di Papua, dan bagaimana cara mengatasi ataupun solusi
agar konflik ini tidak berkepanjangan. Yuk kita dengarkan di sini sama-sama. Oke, check it out. Masalahnya bukan kekerasan. Karena ketika bicara kekerasan di Jakarta aja ada 3 pandangan. Ada yang menganggap ini terorisme, ada yang menganggap ini separatisme, ada yang menganggap ini kriminal. Di kita aja di Jakarta ada perbedaan pandangan. Apa masalah utamanya? Masalah utamanya adalah tiadanya keadilan di tanah Papua. Itu masalah utama. Oke? Jadi tujuannya bukan semata-mata tentang mentiadakan kekerasan. Karena damai itu bukan tiada kekerasan, damai itu ada keadilan. Itu prinsip utamanya. Nah, jadi caranya bagaimana? 1. Atas semua peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi, dilakukan tindakan penyelesaian hingga tuntas. Oke? Yang kedua, mencegah terjadinya pengulangan dengan memastikan semua yang bekerja di Papua memahami bahwa yang harus dihadirkan bukan tidak ada kekerasan, tapi keadilan. Yang ketiga, melakukan dialog dengan semua secara kopartisipatif. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, selamat sore Pak Ketum dan Pak Capres. Saya hanya bilang begini, kalau Indonesia itu diibaratkan pesawatnya itu jatuh, saya mau tanya Pak Capres, kalau pesawat jatuh yang dicari apa? Apanya yang dicari duluan? Kotak hitam lah, ya. Black box kan? Kotak hitam. Ya, saya ini sudah bersama rakyat Papua kotak hitam, black box. Indonesia tanpa Papua itu tidak ada. Ya. Karena Papua itu black box, Pak Capres. Pertanyaan saya itu, Pak Capres, untuk Papua itu penyelesaian konflik di Papua itu gimana? Karena dari semua presiden, satu-satunya presiden yang mampu menyelesaikan Papua sampai hari ini itu hanya Gus Dur. Lain dari itu belum ada punya komitmen dan punya cara yang terbaik untuk rakyat Papua menyelesaikan konflik. Itu yang pertama. Papua ini saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, pendekatan yang kami lakukan di dalam menyelesaikan konflik-konflik yang ada di Jakarta. Dan pendekatan itu yang juga akan insya Allah kami lakukan kalau ada konflik apapun di luar. Di Jakarta ini ketika kami mulai bertugas, itu banyak kampung-kampung yang statusnya konflik. Dan rumit konfliknya itu. Rumit. Bahkan ada tempat yang aparat kita saja itu memberitahu Pak Gubernur jangan ke sana. Karena kalau aparat kami datang, itu disambutnya pakai parang. Jadi mungkin itu tidak menonjol di media, tapi itu terasa sekali di Jakarta Timur. Nah, saya datang ke situ, saya ketemu, bicara dengan mereka. Tapi saya temukan pendekatannya adalah pendekatan kolaborasi. Jadi punya kewenangan, jangan merasa paling tahu jalan keluarnya. Ya, punya kewenangan bukan berarti punya pengetahuan. Tapi duduk dan panggil siapa? Satu, yang kita rasakan nih. Identifikasi stakeholder utama. Ini siapa aja? Ini nomor 1. Terus yang kedua, libatkan pakar yang memiliki contoh-contoh komparatif atas solusi. Jadi kita semua nggak bisa berpikir outside the box. Karena kita udah box in nih dengan urusan ini. Tapi begitu kita mendatangkan orang yang dia bisa bilang, ini contoh solusi di Meksiko. Ini contoh solusi di Puerto Rico. Ini contoh solusi di Afrika. Mendadak kita tuh punya menu pilihan solusi yang lebih banyak. Nah, itu membantu sekali dalam menyelesaikan konflik. Apalagi pihak yang berkonflik biasanya sudah tidak ketemu dengan jalan baru. Yang kedua. Yang ketiga adalah unsur negara sebagai partisipan, bukan sebagai fasilitator. Terus yang keempat, fasilitator percakapan. Jadi stakeholdernya, comparative expertnya, kemudian negara. Lalu di situ ada namanya fasilitator yang memfasilitasi 3 pihak ini untuk berunding mencari jalan bersama. Nah, saya melihat approach ini yang mungkin harus kita lakukan sama-sama. Sehingga kita akan bisa muncul dengan solusi-solusi yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di sana. Dan ketika mengatakan masalah di Papua, maka masalahnya itu jangan dianggap satu di semua tempat. Papua pegunungan punya tantangan yang berbeda dengan Papua pesisir. Dan Papua pegunungan pun bervariasi itu. Papua pegunungan.
kebetulan Pak Hans, kami berkegiatan di Indonesia Mengajar, itu mengirimkan guru-guru sejak 2010 di Papua, termasuk Papua Barat. Waktu itu masih Papua dan Papua Barat. Sehingga guru-guru kita itu sana, dan saya berkesempatan untuk mendatangi tempat-tempat itu, sehingga menyaksikan betul kebutuhan satu tempat dan tempat lainnya itu beda sekali. Lalu kita di pemerintah pusat harus banyak mengubah standar yang kita buat. Standar kita itu simetrik, sehingga standar itu harus diubah. Saya beri contoh, Pak. Ini sekolah di pegunungan. Anak-anak itu pada nggak mau sekolah. Kenapa masalahnya? Masalahnya karena mereka tidak pakai sepatu, sehingga lantai ubin itu dingin, bikin pilek. Mereka inginnya lantainya tidak pakai ubin, karena lantai ubin itu membuat dingin dan tidak enak sekali. Karena kalau bicara tentang ketinggian-ketinggian di sana kan ketinggian yang luar biasa. Tapi standar sekolah kita itu se-Indonesia sama. Nah, maksud saya, masalah di Papua ini, satu, bukan sama, beda-beda. Yang kedua, solusinya negara harus melonggarkan SOP. Harus melonggarkan SOP. Kalau negara melonggarkan SOP pada semua standar, maka itu akan bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan yang ada di sana. Begitu ya, Pak Hans? Dengan dikunjunginya Pak Anies Baswedan ke Papua gimana, Pak Dereman? Dikunjungi Pak Anies ke tanah Papua. Saya mau supaya Anies Baswedan itu, karena dia si orang dosen, dia mengerti tentang persoalan tentang pembangunan di Papua, persoalan psikologi. Itu dia lebih paham daripada Prabowo. Prabowo itu pakai cara-cara militer di Timur Leste. Kalau Anies Baswedan itu dia itu pakai cara-cara psikologi, mengerti tentang orang Papua. Dia tahu orang Papua ini menerima orang non Papua semua kok. Pejabat saja kah? Gimana bacanya ini? Ayo, Ismail, sini kamu. Ayo, bacain nih. Otsus itu buatkan pejabat saja kah? Oh ya, tidak apa-apa lain kabupaten, tapi sama-sama Indonesia. Ya, Ismail, tadi saya sampai lupa gimana bacanya tadi. Ini pakai logat Papua, Pak. Otsus itu buatkan pejabat kan? Pakai logat Papua, Bapak. Otsus tuh buat kam pejabat kah? Betul. Terima kasih. Jadi ya, itu yang tidak bisa ditiru sama ibu-ibu. Betul. Ya. Tuh, jadi nih, kini harus diatur lagi. Terus Prabowo menjawab bahwa itu persoalan separatisme. Jangan, tidak usah. Ada persoalan-persoalan spesifik yang diselesaikan antara orang asli Papua. Itu Prabowo seorang militer dari Timur Leste. Jangan dia pakai cara militer di Timur Leste untuk selesaikan persoalan di Papua. Tidak usah.
usah, jangan. Itu hal yang tidak bagus. Tidak bagus. Ini sekarang Pak Anies lihat, ini masyarakat Nusantara ini hidup dengan kami orang Papua ini, orang pribumi ini hidup itu berdamai. Betul. Hanya media itu yang selalu buat orang Papua itu tidak bagus. Gitu. Jadi saya jujur, saya tahu bahwa saya itu orang menghargai Prabowo karena Prabowo itu punya orang tua itu sebagai menteri waktu saya sekolah di SD itu ayahnya itu Hasim Sumitro Hadikusumo, terus kakeknya itu pendiri Bank Indonesia ayahnya Sumitro, kakeknya itu Margono Hadikusumo. Saya menghargai Prabowo itu dilahirkan itu sebagai orang orang Indonesia, orang ya dia dilahirkan sebagai wujud Nusantara lah, begitu. Jadi ibunya itu orang Minahasa, terus Papua itu ada persoalan psikologis yang harus diselesaikan dengan orang asli Papua secara baik-baik. Soal keadilan yang jadi masalah. Persoalan keadilan itu yang jadi utama. Itu kita hidup dengan orang Nusantara ini, kita hidup itu berdamai. Kita buka tangan untuk orang Nusantara. Soal separatisme di sini. Itu persoalan separatisme itu persoalan lain. Sekarang bagaimana? Begini, saya kasih contoh. Inggris dengan Skotlandia itu bisa diatur baik. Dengan Irlandia Utara itu bisa diatur dengan baik. Kenapa tidak ada tawaran-tawaran seperti kayak begitu? Ya, betul. Nama Bapak siapa? Saya guru bahasa Inggris. Luas sekali. Saya kuliah di Jawa. Jadi dari awal saya tidak suka Prabowo dari situ. Katakan bahwa kan Pak Anies tanya begini, Prabowo tentang persoalan kasus HAM di Papua. Prabowo percaya diri. Itu ada separatisme. Jangan. Tidak usah kayak itu. Kami terima orang Nusantara di sini kan baik kok. Tidak usah, jangan. Itu ada persoalan-persoalan khusus yang harus dibicarakan dengan tokoh-tokoh orang asli Papua. Maunya apa? Begitu. Tidak usah, jangan berarti Prabowo itu sudah nanti menggunakan kekerasan militer untuk orang asli Papua. Keadilan. Itu ada hal-hal spesifik. Kesehatan, pendidikan, itu kuncinya di sini. Pak Anies, mudah-mudahan Pak Anies jadi presiden. Pak Anies ambil saya. Penasihat karena saya ini dari sampah sampai ada hubungan yang besar. Saya tuh dukung Pak Anies karena Pak Anies itu bicara tentang keadilan dengan tidak ada kekerasan. Nama Bapak sekali lagi. Saya Michael Jitmau. Saya Michael Jitmau, orang asli Maibrat. Orang Papua asli dari Maibrat. Freddy kan sedikit semacam tell of the story. Oke, itu saja video kali ini sama Anies. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.